Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bahwasanya di tempat ini, di kampung ini, alhamdulillah senantiasa ada dan akan terus ada untuk generasi anak-anak yang melakukan perbaikan-perbaikan ataupun hal-hal yang berkenaan dengan amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Salah satunya adalah di bidang pendidikan, walaupun secara model tempat ini di kampung ini ya masih memakai pola tradisional dalam model pendidikan, khususnya dalam pendidikan baca tulis Al-Quran. Tapi kita sebagai generasi yang melanjutkan daripada para pendahulu kita dalam melestarikan Al-Quran khususnya, itu tetap pada prinsip memelihara hal-hal yang baik dari orang-orang tua terdahulu, para guru-guru terdahulu, dan menambah hal-hal yang baik yang lebih banyak maslahat. Sejarah awal diadakannya pendidikan baca tulis Al-Quran di kampung ini, Tanah Koja, Sambi, memang sudah sejak lama. Dari dahulu dikenal tempat ini sebagai kampungnya para kiai. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan keislaman itu senantiasa alhamdulillah terlestarikan sampai generasi kami saat ini. Yang salah satunya adalah untuk melestarikan itu dengan cara tetap mengadakan pendidikan bagi anak-anak generasi baik dari kampung ini khususnya, Batin khususnya, maupun dari daerah-daerah atau kampung-kampung sekitarnya. Adapun tempat, sebenarnya ini diinisiasi oleh beberapa anak muda yang punya ruh untuk tetap melestarikan dan menjaga kampung ini, khususnya dalam hal pendidikan berkenaan dengan baca tulis Al-Quran, yang mana sebenarnya adalah bangunan menara yang secara fungsional, secara fungsi itu tidak hanya sebatas sebagai menara tok, tidak hanya sebatas fungsi dia sebagai pemancar untuk suara dari masjid, tapi dibuatlah beberapa lokal bangunan dari lantai 1 dasar sampai lantai 3, memang tujuannya untuk kepentingan takmir masjid. Tapi di samping itu digunakanlah untuk sarana pendidikan untuk anak-anak generasi kita yang ada di kampung ini khususnya, dan juga beberapa kampung atau daerah yang ada di sekitar sini, di mana kalau metode yang diambil dan dipakai hampir mirip dengan beberapa tempat yang ada di sekitar kita, daerah-daerah khususnya di Indonesia. Ya, model baca tulis hanya mungkin metodenya saja yang agak berbeda.
tapi intinya adalah sama. Cuma kelas dalam jenjang yang ada di menara ini, jadi ada yang kelas atau tingkat pemula, kemudian menengah dan profesional. Tingkat pendekatan itu dari anak usia TK, SD, SMP. Adapun kalau yang anak-anak usia tingkat SMA itu lebih mereka pada pengajian yang sifatnya mingguan. Memang selama ini kita masih mengcover untuk anak-anak usia yang setingkat TK, SD secara mayoritas. Memang usia-usia itu adalah usia-usia yang sangat mumpuni, sangat produktif untuk kita tanamkan, khususnya pembelajaran Al-Quran. Sehingga ketika mereka menginjak usia remaja dan dewasa itu, kalau orang Betawi bilang udah nggak malu-maluin. Karena dulu yang ada di masyarakat Betawi itu kalau umur SD belum bisa baca Quran tuh ada rasa malu. Walaupun sekarang itu sebetulnya miris, ada anak-anak sudah usia SMP, usia SMA, bahkan ke usia perguruan tinggi itu sangat lemah dalam hal bacaan Al-Quran. Adapun model atau metode yang dipakai di sini, seperti yang saya bilang tadi, itu tidak jauh berbeda. Kelas-kelasnya kita pisahkan mengikuti tempat yang ada. Jadi kita berawal dari tempat ini mau difungsikan untuk apa, akhirnya kita pergunakanlah untuk kegiatan pendidikan itu. Ada yang kelas Al-Quran, kemudian masuk pada kelas baca Quran dengan berbagai macam ilmu dan model pengajarannya, khusus dalam hal bacaan Al-Quran, baik itu tajwid atau tahsin qiraat. Dan yang memang pada awalnya lebih ditonjolkan adalah tahfizul Quran. Sehingga yang pada awalnya kita membuka kelas adalah kelas tahfiz sebagai produk unggulannya, tapi di kemudian hari dalam perjalanan waktu kita dapati anak-anak yang memang secara bacaan belum mumpuni untuk masuk pada tahap menghafal Quran. Belajar dari beberapa pengalaman selama ini yang kami dari para tenaga pengajar, akhirnya memisahkan, dibuatlah kelas itu untuk anak yang belum bisa baca Quran, belum lancar baca Quran, dan untuk kelas yang sudah mahir dalam baca Quran. Nah, di kelas mahir baca Quran inilah mereka yang menjadi bibit-bibit untuk dikembangkan, ditumbuhkan menjadi anak-anak penghafal Quran. Walaupun tidak muluk-muluk sebagai harapan cita-cita kita di sini, setidaknya anak yang keluar dari tempat ini yang usia SD khususnya, ketika mereka udah lulus SD itu minimal dalam segi hafalan tuh yang mereka bisa untuk menghafal juz dari 37 surah dari An-Naba sampai An-Nas itu, sehingga ada output yang kemudian itu bisa menjadi bekal mereka di luar.
entah di masyarakat mereka sendiri nanti, ataupun mungkin ketika mereka melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya, apakah di pesantren atau di sekolah-sekolah lain, yang tidak mungkin mereka melanjutkan lagi di sini. Karena memang kendala kita adalah di mana anak-anak ketika sudah mulai kita rawat baik-baik, kita tanamkan baik-baik, kita jaga baik-baik. Ketika mereka sudah dapat ya, hasilnya, walaupun belum maksimal, ya sekarang sudah keluar karena memang jenjang sekolah mereka yang menuntut mereka untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya ya dari segi pelajaran pendidikan formal mereka. Karena memang di sini sifatnya non formal, walaupun terkadang ya kita juga terkendala dalam hal kehadiran anak-anak. Jadi dalam waktu yang relatif singkat, dari jam 4 sampai jam 5 ya, 1 jam itu di mana kondisi anak-anak sudah lelah di sekolah mereka yang formal, kemudian masuk di kelas ini ya sudah sisa-sisa tenaga yang mereka miliki, dan mereka harus menghafal Quran. Jadi misalnya saya sampaikan tadi, kami tidak muluk-muluk. Ketika mereka sudah mampu untuk khatam dalam juz amma saja, itu sudah merupakan kebahagiaan bagi kami sebagai orang-orang yang memang punya komitmen ya, mengamalkan ilmu yang telah didapatkan selama belajar dahulu, sehingga kami tidak pernah gelisah, risau dengan sedikitnya anak-anak. Memang yang kami harapkan adalah bukan banyaknya, tapi memang sebetulnya anak-anak itu sangat antusias sekali, orang tua pun sangat antusias, karena terkadang memang ya agak ketat ketika kita mau menerima anak di sini dalam bacaan. Kalau mereka sudah usia besar sekalipun, usia SMP, ketika mereka mau bergabung di sini menghafal kitab tes bacaan Qurannya, kalau belum bisa baca Qurannya, mau tidak mau ya, harus mulai dari awal lagi. Itu kadang ya, membuat anak-anak itu down. Mereka di tempat lain mereka sudah baca Quran, tapi ketika masuk di tempat ini, ketika kita tes, bacaan Qurannya malah tidak sempurna, masih banyak kekurangan di sana sini, khususnya dalam hal tajwid. Tapi kalau anak-anak yang sudah baik baca Quran aja, mereka sudah bisa langsung bergabung di kelas tahfiznya, kelas hafalan. Kalau memang belum baik baca Qurannya, mereka masuk di kelas ya, bimbingan dulu ya, untuk perbaikan bacaan. Baru kemudian ketika mereka sudah bagus, masuklah di kelas, di mana mereka masuk ke kelas tahfiz. Jadi sebenarnya di tempat ini kita secara tidak langsung memang mempunyai cita-cita untuk ikut bersama di samping meneruskan apa yang dilakukan oleh orang tua kita dulu, ya, melestarikan Al-Quran itu lewat media pendidikan yang mungkin secara tempat ya, sudah agak lumayan, fasilitasnya sudah lumayan, ruangan ber-AC. Jadi bisa juga menjadi nilai tambah ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya yang kita mulai ini memang dari generasi yang dari kecil, yang mudah-mudahan mereka bisa menjadi ujung tombak perjuangan dalam melestarikan
nilai-nilai Islam dan juga khususnya dalam Al-Quran. Saya kira cukup untuk apa dan bagaimana dan sejarah bagaimana kita ini mengadakan pendidikan, model pendidikan baca tulis Al-Quran di tempat yang mana tempat itu adalah menara masjid. Ini multifungsi, di samping juga untuk kegiatan anak-anak remaja masjid. Dari tempat ini difungsikan juga untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak khususnya yang ada di kampung ini, dan juga kita tidak menutup untuk dari tempat atau kampung yang lain. Harapan besarnya adalah hal-hal seperti ini bisa tetap lestari oleh generasi berikutnya, sehingga ada orang-orang yang memang Allah titipkan untuk bisa terus melestarikan Islam khususnya dalam hal pemeliharaan Al-Quran. Karena kalau tidak ada yang meneruskan, otomatis tidak akan terputus dan tidak ada lagi generasi yang akan memperjuangkan khususnya dalam Quran ini. Sekian. Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.